Satu dia. Shalom, Persekutuan Wanita Gereja Jemaat
Eden yang diberkati Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan lewat ibadah di sore hari ini. Saya mengundang semuanya dalam kondisi menghadap Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun. Hendaklah kita semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, dan jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebagai anggota keluarga Allah di bumi ini, supaya kita dapat memberikan damai sejahtera Allah di dalam Kristus bagi dunia ini. Marilah kita beribadah kepada Allah sambil memuji namanya yang nyata karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan kasih setianya yang nyata di antara kita turun-temurun. Kita menyanyi dari NKB nomor 5 ayatnya yang pertama, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Seluruh dunia hai nyanyikanlah. Mari kita siapkan kehidupan kita di saat ini dengan persiapan untuk membaca Alkitab. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa, mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu agar sebelum mata kami menatap huruf, sebelum telinga kami mendengar sabdamu, sebelum mulut kami mengucap kata, sebelum hati kami menyimpan firman, karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya dalam hidup dan kerja kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan dalam Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku. Dengan memberi kelegaan Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Persekutuan wanita gereja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema dari bacaan kita saat ini adalah pertolongan Tuhan nyata dan lebih fokus kepada ayatnya yang ke-7. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kita tahu bahwa
dalam Mazmur ini dia berbentuk tata ibadah yang meriah, bahwa ibadah syukur ini dibuka dengan pengakuan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Ini pengakuan tentang bagaimana pemazmur dia mengundang umat untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, bahkan pertolongannya selalu datang tepat pada waktunya. Pertanyaan buat kita, kalau berbicara tentang pertolongan, apa yang dimaksud dengan kata pertolongan? Pertolongan dia berasal dari akar kata yaitu tolong, atau dari awalan per dan akhiran an, bantuan ya, yang diberikan kepada seseorang atau perbuatan sesuatu yang mendatangkan kebaikan yang bermanfaat bagi sesamanya. Sehingga di dalam otoritas Allah sebagai Sang Penolong, dalam bacaan ini dia menyatakan kasih-Nya. Allah dia memberikan bantuan bagi seluruh orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, baik pihak yang lemah. Ketika pemazmur mengajak kita semua untuk hanya berharap kepada pertolongan Tuhan, dia mendapatkan situasi kondisi yang mengancam kehidupannya. Tetapi pemazmur dia menjadikan Tuhan sebagai pelindung, sebagai penolong yang sanggup untuk menolong dia dari kesukaran. Dan ternyata terbukti Tuhan dia tetap mendengarkan setiap rintihan anak-anaknya yang terus meminta pertolongan. Sehingga pemazmur dia mengajarkan kita saat ini bahwa bagaimana kehidupan kita manusia selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bahkan percaya. Kalau bilang percaya berarti harus betul-betul percaya kepada kemahakuasaannya, kepada otoritasnya, dan takut kepadanya. Dalam bacaan ini, apa yang harus kita lakukan sebagai persekutuan wanita gereja? Bahwa Mazmur 118 ini mengajak kita semua harus selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena hidup ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Dan kita tahu ini merupakan kesaksian hidup dari pemazmur, bagaimana dia punya kehidupan ini di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah bahaya, di tengah-tengah ancaman sekalipun. Pengalaman imannya bersama dengan Tuhan, bahwa dia betul-betul mengalami dan menikmati pertolongan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupannya. Memang secara fisik dia tidak nyata, saudaraku, tetapi dengan kuasanya dia tetap ada menolong. Pemazmur dia gambarkan pertolongan Tuhan sebagai sebuah tindakan kasih karunia. Maka kasih karunia yang Allah beri baginya juga beri bagi kehidupan kita sebagai persekutuan wanita gereja. Dan ketika kasihnya tidak hanya untuk atau terbatas kepada satu suku atau bangsa, tetapi kepada seluruh umatnya. Dan ketika kita sebagai persekutuan wanita gereja yang takut akan Tuhan, dia berhak untuk menerima janji pertolongannya dalam kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan
termasuk dalam seluruh pekerjaan dan pelayanan kita. Sebagai akibat dari kasih setia Tuhan itu ada keyakinan kita terhadap Tuhan yang terus dan terus dapat menolong kehidupan kita. Ada di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Tangan kita jangan tertutup, tetapi terbuka untuk menolong siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Karena Allah sudah lebih dahulu memberikan pertolongan kepada kita umatnya. Berbelah rasa, simpati tetapi empati, peduli dengan kehidupan sesama kita tanpa memandang strata sosial, suku, budaya, agama, dan sebagainya. Tapi sebagai ciptaan Tuhan di hadapan Tuhan kita semua sama. Maka ketika ada yang dalam persekutuan wanita gereja, ketika ada yang sakit ibu-ibu atau yang membutuhkan bantuan, mari dengan tulus, dengan sukacita kita membantu, kita menolong mereka yang membutuhkan pertolongan dari kehidupan kita semua. Persekutuan wanita gereja Jemaat Eden yang diberkati Tuhan, jadilah penolong-penolong yang tetap setia dalam setiap lini kehidupan kita. Ketika ada kesusahan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, ketika suami yang mengalami PHK ataupun yang tidak mendapatkan pekerjaan oleh karena pandemi COVID-19, pekerjaan yang tetap. Tentunya sebagai seorang istri kita harus memberikan pertolongan. Dengan cara apa? Kita mendoakan, kita menggumuli, kita menopang, dan tetap berbagi suka dan duka dalam kehidupan ini. Ataupun sebaliknya, ketika ada istri yang mengalami beban-beban masalah dalam rumah tangga dan sebagainya, masalah masa depan anak-anak, tentunya seorang istri tidak bisa sendiri menghadapi setiap persoalan hidup rumah tangga. Tentu dia membutuhkan bantuan suami yang tetap menjadi penolong, mendampingi kehidupannya, dan saling membantu untuk mencari jalan keluar supaya setiap beban masalah hidup keluarga bisa terselesai. Ketika juga dalam pergumulan-pergumulan kehidupan keluarga lainnya, jangan lari kepada orang-orang yang hanya bisa mendengar tetapi tidak bisa untuk melakukan tindakan pertolongan. Tetapi ketika kita berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Ya. Kalau sakit, jangan lari kepada orang-orang yang memang tidak bisa menolong kita dengan menggunakan kuasa di luar kuasa Tuhan. Tetapi carilah Tuhan dengan kekuatannya, andalkan Tuhan, jangan andalkan manusia. Dan karena itu kekuatan pertolongannya hanya berasal dari Tuhan. Ada masalah apapun, jangan berlindung kepada manusia, tapi berlindunglah kepada Allah, karena dialah tempat perlindungan. Ya, di dalam bacaan, bahkan dalam kitab Mazmur 91, dalam perlindungan Allah kita tetap ada memperoleh damai dan sukacita. Kita akan menerima berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita semua. Yakinlah ibu-ibu yang terkasih,
apapun persoalan yang dihadapi saat ini, Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan membebaskan dari segala ikatan belenggu masalah pribadi, keluarga, sakit, penyakit, cobaan, ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Bersandar, carilah wajahnya selalu, andalkan kekuatannya, dan dalam lindungan yang maha tinggi, Dia tetap menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita mengaku iman. Aku percaya kepada Allah pencipta dan pemelihara dunia ini dan juga diriku. Aku percaya kepada Yesus Kristus penyelamat dan penebus dosa umat manusia dan juga dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus penolong dan penghibur hati orang percaya dan juga hatiku. Amin. Mari kita membawa persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita menyanyi NKB nomor 208 ayat 1. Tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan Yesus penolong kehidupan kami, kami bersyukur bahwa di hari ini Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan yang indah untuk kami berjumpa dalam kasih-Mu. Bersyukur oleh karena kuasa pertolongan-Mu nyata lewat persekutuan wanita gereja Jemaat Eden GPI Papua Merauke. Dengan ibadah dalam bentuk live streaming ibu-ibu terkasih kami yang beribadah di rumah, Tuhan, Engkau memberkati kehidupan mereka. Firman-Mu sudah hamba-Mu taburkan. Kami tetap bergantung dan mengandalkan penolong yang setia adalah Tuhan Yesus. Dalam setiap badai hidup ini, persoalan yang kami alami, lebih khusus situasi corona ini, penolong kami hanya Engkau Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Hamba berdoa, biarlah Tuhan mengampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan dalam kehidupan kami dari pagi hari sampai di sore ini. Dengan kuasa anugerah selamat-Mu Tuhan, menyucikan kami lewat darah-Mu yang suci kudus. Berkati persekutuan wanita gereja Jemaat Eden mulai dari majelis pendamping, Bu Ketua, wakil sekretaris bendahara yang dipakai Tuhan, diberkati dengan talenta yang Tuhan beri bagi mereka perlabakan demi kemuliaan Tuhan. Keluarga rumah tangga kami yang menopang tugas kepengurusan ini diberkati dalam pelayanan misi Tuhan. Anggota semua juga Tuhan memberkati ibu-ibu terkasih kami di dalam seluruh tugas pekerjaan pengabdian. Tuhan, Engkau kenal kehidupan mereka, baik di sekolah, di kantor, di swasta, di toko-toko, kios, ataupun sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, pekerja-pekerja lainnya, warung-warung, untuk bisa menambah dalam pendapatan keluarga. Tuhan memberkati. Kekuatan kesehatan umur panjang Tuhan anugerahkan bagi ibu-ibu terkasih. Bahkan juga dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan diberkati dalam setiap pekerjaan pengabdian dan pelayanan. Suami, anak-anak kami
hamba doakan dalam kuasa-Mu Tuhan, tetap Tuhan lindungi, jaga, pelihara dalam damai, dalam selamat-Mu, dalam berkat-berkat-Mu Tuhan. Hamba berdoa jika di saat ini lebih khusus bagi hamba Tuhan Ibu Pendeta Asmawati dalam proses pemulihan, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan oleh kuasa bilur Yesus dan darah mula tertumpah di kayu salib, menyucikan, membersihkan seluruh ikatan kuasa penyakit yang melilit kehidupannya saat ini. Kami satu iman, satu hati, satu tujuan, satu kasih, mendoakan kehidupan rekan hamba Tuhan Ibu Pendeta Ibu Asmawati dalam kuasa-Mu. Hamba berdoa bagi ibu-ibu janda dalam jemaat ini, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Janji penyertaan-Mu selalu ada bagi kehidupan mereka Tuhan, tergenapi Tuhan sebagai Bapa, orang tua bagi kehidupan mereka. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan majelis jemaat, semua komponen pelayanan yang ada diberkati dalam seluruh panggilan misi-Mu Tuhan. Karena badai COVID-19 ini masih meningkat, sehingga kami masih ada dalam ibadah live streaming. Apapun yang kami lakukan, kami tetap berjumpa dengan Tuhan. Alat-alat yang Tuhan berkati ini untuk misi-Mu Tuhan kuduskan. Tuhan pakai untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Persembahan syukur yang kami berikan di saat ini Tuhan berkati, demi dan untuk penata layanan di dalam jemaat kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam kuasa pertolongan dan keselamatan-Mu. Malam ini akan menjemput kami dengan pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan sebagai penjaga Israel yang tetap menjaga, melindungi, memelihara hidup kami, keluarga, rumah tangga kami dari mara bahaya, kecelakaan sampai pada maut, kematian dari kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, multimedia yang menopang live streaming diberkati Tuhan. Kami akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelembutan hati adalah kekayaan wanita. Kelembutan hati bisa melahirkan dorongan untuk mengulur tangan kepada orang lain. Kelembutan hati sesungguhnya mencakup kemampuan untuk menghayati orang lain dan sesama kita di mana-mana mereka berada. Dalam macam-macam keadaan yang menyedihkan, anak-anak yang menderita cacat karena kurang gizi dan kemiskinan, orang-orang yang terbelakang dalam banyak hal karena tidak sempat memperoleh pendidikan yang cukup, keluarga-keluarga yang menderita karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga dan macam-macam bentuk penderitaan yang lain. Yesus datang membebaskan umatnya dalam penderitaan serupa, dan adalah tugas kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita wanita yang dikaruniai hati yang lembut, untuk turut menghayati arti dari penderitaan ini, supaya selanjutnya mewartakan kabar kesukaan tentang pembebasan itu melalui kata dan perbuatan nyata. Tuhan, buatlah aku menjadi alat damai-Mu. Di mana ada kebencian aku bawa maaf, di mana ada perselisihan aku bawa persatuan, di mana ada kebimbangan aku bawa kepercayaan, di mana ada keputusasaan aku bawa pengharapan, di mana ada kegelapan aku bawa terang,
Di mana ada duka cita, aku bawa sukacita. Tuhan, buatlah aku berusaha lebih menghibur daripada dihibur, lebih mengerti daripada dimengerti, lebih mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami mendapat, dengan melupakan kami menemukan, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati kami bangkit kepada hidup yang kekal. Kita ada dalam saat teduh. Marilah ibu-ibu kita mengakhiri ibadah ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia menyertai semua yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom ibu-ibu. Salam sehat.